Dr. Selamat dan Dr. Arif. Kalau benarlah yang dikatakan mereka itu bahwa ada dokter lain yaitu Musafat yang memeriksa, berarti dokumen ini palsu. Mereka melakukan itu. Yang melakukan itu dipimpin oleh Dr. Musafat. Kalau Dr. Selamat itu sebagai apa? Termasuk Selamat Purnomo. Seandainya pun dikatakan umpamanya dia maksudkan ini diambil sampel doang, maka yang memeriksa itu bukan Dr. Musafat. Yang memeriksa adalah Dr. Arif Wahyono dan Dr. Selamat Purnomo. Itu dua-duanya hadir di persidangan? Satu yang hadir, Dr. Selamat. Dr. Selamat. Ini yang melakukan. Nah, tiba-tiba ada muncul orang lain, siapa ini? Tujuh tahun kasus kopi sianida baru terungkap Edi ayah Mirna bohongi hakim. Pengacara Jessica geram. Ya kan, kalau tidak benar itu kenapa disebutkan di sini? Berarti dokumen ini dicurigai dong, ada dugaan pemalsuan dong. Saya lihat bahasa-bahasa netizen, tapi ya saya paham juga mereka kan tidak mengerti hukum ya. Tapi begitulah kapasitas intelektual netizen kita ya. Bahkan bahasa kasarnya ini terlalu bodoh. Kalau dalam satu kasus pembunuhan, polisi dan jaksa tidak melakukan otopsi. Pada waktu pemeriksaan penyidik juga menjelaskan satu hal lagi tambahan, yaitu bahwa pada waktu itu keluarga korban keberatan kalau dilakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan otopsi. Keberatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan otopsi. Dan kemudian antara penyidik dan keluarga korban melakukan diskusi dan kemudian mereka membuat keputusan kalau itu paling tidak mengambil atau dilakukan tindakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Sementara dari kami cukup, mungkin rekan kami. Silakan. Saksi, tadi saudara mengatakan saya belum jelas ini. Iya Pak. Otopsi selama 11.30. Bukan otopsi, mohon maaf. Apa? Kami tidak melakukan otopsi. Pemeriksaan lambung. Iya, pemeriksaan lambung. Sampai jam berapa? Bahkan bahasa kasarnya ini terlalu bodoh. Terlalu bodoh. Terlalu bodoh. Mereka melakukan itu. Yang melakukan itu dipimpin oleh Dr. Musafat. Kalau Dr. Selamat itu sebagai apa? Termasuk Selamat Purnomo. Jadi ada 3 dokter yang melakukan otopsi, kemudian pimpinannya adalah Dr. Musafat. Ya, tanggapan Anda? Thank you so much for this. Karena apa? Karena sudah dikonfirm no otopsi no crime. Berarti kalau sudah tidak ada otopsi, tidak ada crime, berarti perkara ini hard politik. Tinggal Prof. Edi mengatakan ini otopsi. Nah, karena itu. dilakukan itu masalahnya. Karena dilakukan oleh Dr. Musafat. Ya kan? Saya mau buktikan di dalam persidangan tidak pernah ada muncul nama ini. Dr. Musafat. Yang muncul Karena Dr. Selamat dan melakukan revisum repertum di sini, Anda boleh baca. Oh ini. Dokter pemeriksa sampel tadi itu. Ya. Saya nggak bilang otopsi ya. Jadi Siapa pertama aja itu? kita bilang dulu. Pertama dibilang no otopsi, no crime. Oke? Seandainya pun dikatakan umpamanya dia maksudkan ini diambil sampel doang, maka yang memeriksa itu bukan Dr. Musafat. Yang memeriksa adalah Dr. Arif Wahyono dan Dr. Selamat Purnomo. Itu dua-duanya hadir di persidangan? Satu yang hadir, Dr. Selamat. Dr. Selamat. Ini yang melakukan. Nah, tiba-tiba ada muncul orang lain, siapa ini?
Kalau ada, kenapa tidak masuk dalam berita acara? Saya bertanya. Kalau ternyata Dr. Musafat yang melakukan otopsi, tapi yang taken di sini selamat, berarti frauds dong. Ini frauds dong. Kalau misalnya dikatakan bahwa ini timnya. Bagaimana? Timnya Dr. Musafat. Misalnya ini harus ada namanya di situ. Harus ada namanya di situ. Jadi nggak boleh nyatut gitu loh. Yang otopsi si A, saya bikin nama saya. Yang otopsi si B, nggak boleh nyatut. Nah, yang di sini jelas pemeriksa Dr. Selamat dan Dr. Arif. Kalau benarlah yang dikatakan mereka itu bahwa ada dokter lain yaitu Musafat yang memeriksa, berarti dokumen ini palsu. Oke. Iya dong. Nah, oleh karena itu berarti saya bisa sudah patahkan Dr. Musafat tidak melakukan otopsi, tidak melakukan sampel. Karena dia tidak melakukan otopsi dan tidak melakukan sampel, maka confirm lah no otopsi, no crime. Kalau sudah no otopsi, no crime, berarti perkara sudah sebenarnya kita akhiri. Netizen juga sudah harus puas, sudah jelas, sudah jelas. No autopsy, no crime. Praise the Lord. Dia sudah mengakui ini. No autopsy, no crime. Semua ahli mengatakan no autopsy. Dan dia mengatakan, malah mengalihkan bahwa ada Musafat lagi. Nggak ada ini. Tapi Prof. Edi itu adalah saksi ahli ya, dia bukan menentukan. Maksudnya begitu kan? Iya, tapi dia menyatakan, mengkonfirm katanya ada ahli, ada dokter Musafat yang mengotopsi. Kalau benar itu, kenapa tidak disebutkan di sini? Oke. Ya kan, kalau tidak benar itu kenapa disebutkan di sini? Berarti dokumen ini disurugai dong, ada dugaan pemalsuan dong. Dokumen ini berarti yang melakukan Dr. Musafat, yang di sini disebut yang melakukan adalah Selamat. Jadi siapa yang kita percaya? Presiden khususnya Mahkamah Agung harus meninjau ulang kasus ini. Selain dokumen yang dinilai palsu dalam persidangan Jessica Wongso, ada juga pernyataan Prof. Edi yang justru mengungkap kesalahan fatal dari Jaksa Sandi. Katanya ada yang menyaksikan bahwa Mirna itu memang merah setelah meninggal, ya, tapi tidak menjadi saksi di pengadilan. Itu kenapa? Enggak. Jadi dia di BAP. Ya. Namanya Amelia. Ya. Entah dia perawat atau dokter yang tahu persis jaksa itu. Tapi dia di BAP. Kemudian keterangan dia itu yang kemudian dibacakan ke pengadilan. Dibacakan di pengadilan. Apakah waktu itu atau mengapa sehingga dia tidak memberikan kesaksian? Nah, itu harus nanya jaksa. Setelah 7 tahun berlalu, kini baru terungkap bahwa Edi Darmawan, ayah Mirna Salihin, telah membohongi hakim sidang kasus kopi sianida. Pengacara Jessica Wongso, Oto Hasibuan, bahkan sampai geram pada Edi, ayah Mirna. Sidang kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin digelar selama 8 bulan pada tahun 2016 silam. Mirna Salihin tewas setelah meminum es kopi Vietnam di Cafe Oliver, Jakarta. Jessica Wongso menjadi terpidana dalam kasus kopi sianida ini. Kasus Jessica kembali mencuat setelah diadopsi dalam film dokumenter Netflix Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso. Setelah melalui banyak pergunjingan, Edi Darmawan, ayah Mirna Salihin, mendadak menunjukkan potongan video pada Karni Ilyas. Video menunjukkan gerakan tangan yang disebut Edi merupakan Jessica Wongso saat memasukkan sianida ke gelas es kopi Vietnam milik Wayan Mirna. Melihat video ini, Oto Hasibuan secara tegas menekankan video tersebut tidak layak disangkutkan dengan sidang kasus kopi sianida. Apa yang disampaikan nggak layak dibicarakan di sini karena bukti ini asal usulnya dari mana kita nggak tahu. Kebenarannya pun kita nggak tahu, jadi nggak pantas, kata Oto tribunnews.bogor.com mengutip dari YouTube TV One. Oto Hasibuan juga mengungkapkan bahwa Edi Darmawan telah membohongi hakim. Ia bercerita hakim sidang kasus Jessica Wongso, Binsar Gultom, pernah mengajukan pertanyaan pada Edi, ayah Mirna. Binsar bertanya soal kepemilikan video lain selain yang ada dalam persidangan. Pak Binsar dalam persidangan bertanya pada saksi Darmawan Salihin, apakah Anda punya rekaman lain selain yang ada di sini? Karena Anda selalu bilang ada di luaran bahwa Anda punya. Nanti berbahaya loh, kira-kira begitu, kata Oto.